Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 18 Oktober 2023. Sebelum kita memetakan satu hari ke depan ya, terlebih seperti biasa kita akan mereview satu hari kemarin ya. Adakah sesuatu yang bisa kita petik? Adakah pembelajaran yang bisa kita ambil dari satu hari kemarin yang sudah kita analisakan? Teman-teman yang sudah melihat satu mapping kemarin mungkin bisa merasakan bagaimana hasil dari yang sudah kita mappingkan. Ada potensi, ada kemungkinan masih akan bergerak naik. Namun demikian kita menempatkan area-area ini untuk entry point ya dengan tingkat probabilitasnya. Diawali dari koreksi dulu ya, koreksi kemudian kita menempatkan di 1912. Ada sebagian broker yang sudah tersentuh, ada sebagian yang belum tersentuh ya. Anggap saja ini tersentuh di posisi pertama di sell-nya 1912. Yang kita lakukan bukan mempertahankan atau bukan membiarkan posisi sell ini berjalan begitu saja ya, tetapi kita akan mengantisipasi atau setidaknya membatasi resikonya. Di mana kita membatasi resikonya tentu sesuai dengan kemampuan psikologi masing-masing, sesuai dengan ketahanan masing-masing dan sesuai dengan tingkat kecemasan masing-masing. Ada yang menggunakan 500 dari titik entry, ada yang menggunakan 350 dari titik entry. Semuanya adalah bagian dari cara kita membatasi resiko. Bisa kita menggunakan 350 hingga 400 dari titik pertama, dari titik entry-nya. Kemudian dilakukan recovery di sini ya. Bisa saja seperti ini. Recovery ya. Atau mungkin ya, kalau di recovery di sini maka exitnya minimal dengan jarak yang sama atau lebih sedikitnya. Karena di atas ada banyak penolakan, maka tentu yang lebih tepat berada di sini untuk targetnya. Sehingga ketika dia bergerak naik, maka potensi untuk meminimalkan tingkat kerugian masih sangat terbuka, bahkan bisa menjadi profit ketika mendekati targetnya di sini ya. Tentu yang kita lakukan adalah menempatkan sell, menempatkan SL di area ini, kemudian TP juga di sana. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan cut loss atau menggunakan SL, tentu juga menyesuaikan dengan style masing-masing. Tidak bisa kita suruh-suruh, tidak bisa kita rekomendasikan oh di sini nanti SL kemudian TP-nya di dua kalinya ya. Tentunya ketika kita mengambil jarak resiko yang terlalu tinggi ya, misalkan di sini maka sudah mencapai angka hampir 1000, hampir 100 pips, dan itu akan cukup sulit nanti untuk mengembalikan. Sehingga seperti biasa mungkin idealnya di area di sini, kemudian yang terdekat di area resisten untuk exit semuanya. Berikutnya ketika dia sudah mulai bergerak atau sudah mulai kembali menuju ke atas, maka yang kita perhatikan dari sisi swingnya ini sudah terhenti sampai di sini. Kalau kita lihat dari sisi swing low-nya ini menuju ke atas, kalau kita lihat dari sisi karakteristik candlenya ini ada loss momentum, ada rejeksi, dan ada konfirmasi naik, sehingga dari sini bisa mengambil peluang buy, dari sini bisa mengambil entry point untuk buy-nya, karena
Satu, dari trigger sudah terpenuhi, kemudian dari konfirmasi juga sudah terpenuhi ya. Mungkin target yang terdekat juga ya berada di sini, atau sekitar kita ambil sekitar 500 600 ya, dan ini sangat realistis. Selanjutnya ketika mulai bergerak naik lagi ya, ketika bergerak naik lagi ada rejeksi tetapi tidak ada konfirmasi, maka tetap yang menjadi fokus kita adalah sesuai dengan tren yang ada. Kemudian mungkin di posisi buy ini masih ada yang mempertahankan, ini juga sampai tersentuh di targetnya ya. Mungkin ada yang menempatkan posisi lain ya, setelah break baru menempatkan posisi buy mungkin. Nah bagi saya kalau sudah tidak ada, kalau belum ada tanda-tanda pembalikan, maka fokusnya adalah sesuai dengan tren yang ada, dengan tidak mengabaikan sisi rejeksi yang ada ya. Ada rejeksi di atas, rejeksi di bawah. Ini artinya dua kekuatan yang muncul di sana yang perlu kita perhatikan ya, karena dua kekuatan ini luar biasa, ada penolakan di atas dan di bawah. Nanti pasti lama kelamaan ditarik lagi. Semakin banyak rejeksi, semakin besar peluang untuk berbalik. Nah, kita nanti perhatikan dari sisi high dan low-nya, dari sisi momentumnya ya. Nanti kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda, sudah ada triggernya untuk entry, untuk berbalik atau untuk berlanjut ya, kita tetap bisa manfaatkan di sana. Kemudian perhatikan juga ketika mendekati area resistennya ya. Biasa kita lakukan ketika menempatkan area target, di situ pula adalah area untuk menguji kekuatan pergerakan ya. Ketika resisten, ketika naik, maka target itu juga menjadi bagian dari area uji ya, menjadi resisten yang terdekatnya. Sehingga ketika tidak mampu menembus, perhatikan banyak aspek dari sana. Ada bagaimana dengan kekuatan momentumnya, bagaimana dengan rejeksinya, bagaimana dengan konfirmasi pembalikannya. Baru setelah itu kita menempatkan entry. Ketika terpenuhi baru kita masuk di sana ya, sehingga yang kita lakukan tentu lebih mendekati tingkat probabilitas yang tinggi. Bagaimana ketika kita sudah menempatkan aturan main kita tetapi berbalik? Nah, disitulah pentingnya kita menempatkan resiko. Disitulah pentingnya kita mensimulasikan untuk recovery-nya. Selama kita masih berpikir kalau kita entry mesti satu arah, nanti akan sangat sulit kita mendapatkan mental yang kuat ya. Sangat sulit kita mendapatkan peluang yang terbaiknya. Diingat ini kita menggunakan trading harian, jadi ada kemampuan pergerakan yang harus kita pahami, ada daily range-nya, ada batasan waktu yang harus kita perhatikan. Berbeda ketika kita menggunakan swing, mungkin kita lebih santai, kita lebih leluasa karena yang kita targetkan adalah titik tertentu di mana di situ yang menjadi area yang sangat signifikan ya, area yang sangat berarti, sehingga kita jadikan sebagai targetnya, dan itu cukup panjang, termasuk dari resiko juga panjang. Nah, apakah kalau seperti ini kita bisa swing? Oke, kita coba untuk melihat dulu untuk swingnya, apakah ada potensi di sana. Nah, untuk swing masih belum cukup peluang dari sisi puncak atas ya, belum cukup konfirmasi. Nanti ketika sudah mendekati area di sini ya, sudah mulai mendekati area di sini, kemudian kita perhatikan banyaknya rejeksi, kemudian kita perhatikan adanya loss momentum dan sebagainya, baru nanti ketemu
kita bisa manfaatkan untuk sell di sana. Kalau sudah terbentuk satu pola ya, namanya double top. Sehingga untuk saat ini masih, kalau dari triggernya double top belum, dari sisi tren juga masih belum ya, karena trennya dari sisi struktur ini mengarah ke bawah. Ini sekarang masih koreksi yang cukup signifikan. Baik, selanjutnya kita akan memetakan lagi untuk satu hari ke depan kira-kira potensinya kemana. Ya, kita terlebih dahulu menggunakan time frame H4. Kita gunakan H4 untuk memetakan dulu dari awal ya. Apakah nanti ada petunjuk ya. Kita lihat dari sisi puncak ya, dari sisi resisten. Di sana ada resisten yang cukup dekat ya dari runningnya. Kemudian dari pola yang ada ini turun, kemudian mulai bergerak naik. Nah, dari pergerakan yang ada ini juga sempat ada rejeksi, meskipun tidak ada yang lebih dominan di sana, tapi rejeksi ini patut kita perhatikan. Dari running yang ada, ketika nanti tidak mampu menembus ini, maka akan kembali bergerak turun. Sebaliknya, ketika nanti mulai ditembus ya, maka inilah yang nanti menjadi target sasaran kita, yakni mendekati area resisten di 1946. Mungkin untuk satu hari dengan jarak ini cukup untuk satu daily range-nya ya, cukup untuk satu pergerakan sampai di sana ya. Nanti ketika sudah mendekati resisten baru kita nanti akan lihat kembali ya, apakah ada petunjuk untuk berbalik. Saat ini ada potensi akan bergerak naik dulu. Kemudian kita masuk ke H1 ya, biar kita nanti lebih jelas. Di H1 kita menempatkan posisi buy ya, kita tunggu hingga sudah lewat di sana ya. Cuma karena jaraknya cukup jauh, mengingat di hari sebelumnya cukup panjang, mungkin kita bisa manfaatkan yang terdekat dulu untuk buy-nya. Kita bisa manfaatkan untuk buy di 1927. Kita manfaatkan dulu untuk buy-nya dengan target yang cukup kecil. Kita hanya mentargetkan di kisaran 1930, mungkin tidak terlalu jauh ya, sekitar berapa ini, 300-an ya. Jika terlalu kecil maka kita bisa abaikan, maka kita bisa tinggalkan ya, kita bisa tunggu breaknya di sana, atau kita bisa ambil yang maksimum di sini 1931 atau sekitar 400 sekian. Kita bisa menempatkan untuk yang pertama di satu, targetnya di 1931.44. Kemudian kita uji apakah nanti mampu menembus ya. Sebenarnya kita adalah di 1933 ya, tapi targetnya kita taruh di bawahnya. Mampu menembus maka nanti akan bergerak naik. Targetnya kita coba lihat untuk yang berikutnya. Untuk target selanjutnya kita letakkan di 19
1937 ya. Untuk target selanjutnya kita tempatkan di 1937. 1937,24. Kemudian yang tertingginya kita tempatkan di 1946 tadi ya sebagai area jenuhnya. 1946 sebagai area jenuhnya. Nah, tentu nanti kita perhatikan ya di area 1946 itu ya, berpeluang akan memantul dan kita akan lihat nanti pola yang terbentuk di sana. Oke, selanjutnya jadi ini kita uji lagi di sini nanti sebagai area ujinya kita akan lingkari dulu. Oke, nanti kita uji di area ini apakah mampu menembus. Kalau tidak mampu menembus maka akan kembali turun ya, akan kembali turun. Oke, ini agak ke sana biar akan kembali turun kalau tidak mampu ya. Dan sebaliknya ketika dia mampu menembus maka dia akan kembali bergerak naik ya. Sampai di mana? Sampai mendekati targetnya ya, sampai mendekati targetnya. Mana yang lebih dekat nantinya. Oke, selanjutnya bagaimana simulasinya ketika nanti tidak mampu menembus di area level pertama ya. Kita akan uji di sini dulu. Kemudian kalau dia mampu maka akan terkoreksi kembali naik ya, akan terkoreksi kembali naik dan selanjutnya akan mulai bergerak turun lagi. Maka untuk mengujinya kita nanti akan tempatkan area uji di sini. Kita akan tempatkan area uji di sini. Yang selanjutnya tadi yang tertinggi yang di atas kita tempatkan di sana. Oke, ini yang target yang di atas, kemudian yang di bawah di mana kita menempatkan entry point sell-nya. Sell kita taruh di sini. Kita ukur jaraknya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat ya. Oke, kita tempatkan sell di 1918. Selnya kita tempatkan di 1918 dengan target yang terdekat nanti di 1912. Ini untuk target yang terdekat di posisi selnya ya. Target di 1912,53. Selanjutnya ketika ini mampu ditembus ya, kita akan targetkan di area berikutnya. Kira-kira di mana kita targetkan ketika dia mampu melewatinya ya.
Oke, untuk posisi target, untuk letak target yang terdekat berada di target berikutnya berada di 1902. Artinya target yang kedua sekaligus menjadi area uji yang kedua berada di 1905.03. Ini untuk target yang kedua sekaligus menjadi area uji ya. Ketika nanti bergerak turun kita jadikan sebagai support ya. Di 1905. Selanjutnya ada area jenuh ya. Ada area jenuh kita tempatkan di area retracement di sini. Kita tempatkan untuk jenuh area atau area jenuh di sini. Area jenuh jual. Berada di 1898 ya. Apakah nanti mampu sampai di sana? Ya, kalau kita lihat dari histori yang kemarin masih cukup berat, tapi dari peluang tetap ada karena kondisi saat ini memang lagi panas ya, kondisi geopolitik di Timur Tengah termasuk di wilayah Asia yang masih belum selesai. Kita nanti akan lihat sampai di mana kemampuan pergerakannya. Tentu kita lihat dari ciri-cirinya, dari tanda-tandanya. Mudah-mudahan dari sedikit coret-coret ini bisa membantu teman-teman yang masih galau, belum menempatkan mappingnya. Bagi teman-teman yang sudah siap semuanya, abaikan saja dan kembalilah pada sistem yang digunakan. Terima kasih. Harapan kita teman-teman bisa mendapat peluang yang terbaik dan maksimum profitnya hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.